kasih-Mu membuatku mengerti, ku berharga di mata-Mu Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku. Dalam semua rencana-Mu Tuhan, sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Kasih-Mu membuatku mengerti, ku berharga di mata-Mu Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku. Dalam semua rencana-Mu Tuhan, sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Oke, shalom sahabat Morning Grace. Semoga yang terbaik dari Tuhan untuk kita hari ini. Ya sahabat yang terkasih, kita mau merenungkan firman Tuhan hari ini. Kita mau merecharge kembali, gitu ya, iman dan juga hati kita. Maka dari itu, sebelum kita memulainya, mari kita bersatu dalam doa, menyiapkan hati kita. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu di hari ini. Tuhan masih izinkan kami untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan firman ini tidak hanya sekedar menjadi angin lalu, tetapi juga menjadi pengingat akan kami, akan relasi kami kepadamu. Jangan biarkan kami menjadi orang yang terlalu aktif namun kehilangan makna hidup, kehilangan relasi kami denganmu. Ajari kami menjadi pelayan-pelayan-Mu yang setia, yang taat, benar-benar
seperti apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, dari awal hingga akhir perenungan kami hari ini. Dalam nama-Mu yang kudus Yesus Kristus kami serahkan doa dan permohonan ini. Haleluya, amin. Ya, sahabat yang terkasih, banyak orang yang terjebak dalam pelayanan. Pelayanan dilihat sebagai sesuatu yang suci gitu ya, sesuatu yang bersih, pasti tidak ada niat jahat di dalamnya gitu ya. Tetapi seringkali pandangan tersebut salah. Ada banyak orang yang terjebak ketika sudah melayani awalnya memang dengan niat tulus, aktif gitu ya, baik. Tapi ketika semakin dapat sorotan, semakin dipuji, wih keren ya pelayanannya, wih tadi WL-nya keren gitu ya, atau Bapak tadi melayaninya, doanya keren banget gitu ya. Tiba-tiba hati kita melambung naik gitu ya rasanya, bahagia sekali gitu ya. Ya, di sisi lain itu hal yang baik. Tapi di sisi lain ketika kita kehilangan kontrol yang baik, kita akhirnya kehilangan diri kita. Niat yang tadinya lurus, sekarang berbelok gitu ya. Sekarang kita mengejar gitu ya, atau sebagian dari kita ya, bukan kita semua ya, sebagian dari kita mengejar pujian-pujian itu gitu ya. Dan ketika kita tidak mendapatkan pujian itu, rasanya ya kecewa. Rasanya mana pujian yang dulu aku dapatkan. Membandingkan orang lain dengan diri kita, aku juga seperti itu kok, kenapa aku tidak mendapatkan hal yang sama gitu ya. Nah, pelayanan memang menjadi jalan yang baik, tapi motivasinya ketika itu sudah bergeser, maka itu bukan pelayanan lagi. Karena itu bukan untuk Tuhan lagi, melainkan untuk pengakuan akan ego dan diri kita di hadapan manusia. Saudara yang terkasih, sebelum kita merenungkan lebih lanjut, mari kita baca ayat yang mendasarinya. Kolose 3 ayat 23. Berbunyi, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, menarik ya. Ketika kita melayani, dibalik gitu ya. Jangan gitu ya. Jangan untuk standar manusia ataupun standarnya untuk dirimu sendiri gitu ya. Firman Tuhan menyatakan dengan jelas kita melayani untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Masalahnya muncul ketika apresiasi menjadi tujuan, penilaian orang lain penting daripada kerelaan hati, lalu pelayanan diukur dari seberapa itu terlihat. Saat itu terjadi, maka pelayanan yang seharusnya mulia berubah menjadi sumber luka dan kekecewaan. Tuhan melihat apa yang sering tidak dilihat manusia. Kita perlu gitu ya, menggali lebih dalam apa yang Tuhan mau. Apakah Tuhan mau seperti apa yang diharapkan manusia? Yang besar, yang mewah? Ataukah justru kesetiaan dalam hal-hal kecil? Hati yang tetap melayani meski tidak dikenal, ataupun mungkin di belakang layar, ataupun tidak mendapatkan apa-apa? Ataukah hati yang taat tanpa mendapatkan sorotan? Punyakah kita hati yang seperti demikian? Jika tidak, maka kita perlu bertanya, untuk siapa aku selama ini? Apakah aku melayani Tuhan atau mencuri kemuliaan? Pelayanan sejati tidak bergantung pada sebuah tepuk tangan, saudara, tetapi bergantung pada nilai dan motivasi kita. Maka dari itu, mari kita kembalikan arah kita, tujuan kita, kenapa kita hadir untuk melayani Tuhan. Ketika tidak ada tepuk tangan, maka tetap berikan yang terbaik. Jangan hilangkan, karena tidak mendapatkan pujian, tidak mendapatkan hal yang Anda inginkan. Tapi teruslah berkarya hanya untuk memuliakan namanya. Dan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami diingatkan sebagai pengikut-Mu, sebagai para pelayan-Mu, untuk terus mengecek motivasi hati kami dan pikiran kami. Jangan sampai langkah kami serong. Jangan sampai pelayanan yang tadinya murni untuk memuliakan nama-Mu bergeser untuk memuliakan hati kami. Jangan biarkan rasa ego, iri, kesombongan itu muncul dalam hati kami. Maka kami mohon bantuan-Mu Tuhan untuk menyucikan hati dan pikiran kami, agar kami dapat melepas keinginan-keinginan itu, keinginan-keinginan daging kami,
Ajari kami untuk melayani dengan tulus sebagai persembahan yang berkenan kepadamu. Kami serahkan seluruh hidup dan pelayanan kami dalam nama-Mu yang kudus Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih-Mu membuatku mengerti, ku berharga di mata-Mu Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku. Dalam semua rencana-Mu Tuhan, sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Kasih-Mu membuatku mengerti, ku berharga di mata-Mu Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku. Dalam semua rencana-Mu Tuhan, sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji